Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan grafik fungsi, khususnya untuk fungsi kuadrat. Jadi di sini sudah ada bentuk umum dari fungsi kuadrat, di mana bentuk umumnya dapat dituliskan Y sama dengan fungsi X, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Adapun bentuk grafik dari fungsi kuadrat, yang pertama kita lihat ketentuannya berupa parabola yang terbuka ke atas. Jadi, jika A lebih besar dari 0 dan sebaliknya terbuka ke bawah jika A lebih kecil dari 0. Di sini maksud parabola terbuka ke atas adalah kurva yang seperti ini, ya, dengan A-nya lebih besar dari 0. Sedangkan jika bentuknya seperti ini adalah grafik dari fungsi kuadrat dengan A lebih kecil dari 0. Kemudian, ketentuan yang kedua, memotong sumbu Y di titik 0, C. Gitu ya. Jadi, andaikan ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X, maka suatu kurva atau suatu parabola yang seperti ini, di sini dia akan memotong sumbu Y pada titik 0, C. C di sini adalah konstanta dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian kita lihat lagi memotong atau tidaknya sumbu X tergantung pada diskriminan. Jadi memotong sumbu X tergantung pada nilai D, di mana D didefinisikan sebagai B kuadrat dikurang 4AC. Ya, jadi ketika D lebih besar dari 0, maka kurva akan memotong sumbu X di dua titik berlainan. Jadi maksudnya, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, jika suatu kurva D lebih besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Jadi ini adalah titik yang pertama, ini titik yang kedua. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka kurva tersebut akan menyinggung sumbu X. Jadi, akan menyinggung sumbu X di suatu titik. Ya, jadi di satu titik. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kurvanya seperti ini. Nah, dia jadi hanya menyinggung di satu titik sumbu X. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika D-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya tidak memotong sumbu X. Jadi tidak memotong
sumbu X digambarkan seperti ini. Nah, ini kurvanya. Selanjutnya, ketentuan yang keempat, koordinat puncak dari kurva tersebut. Jadi, koordinat puncak dapat dihitung dengan mencari nilai min B per 2A untuk koordinat X dan min D per 4A untuk koordinat Y. Kita lihat yang pertama, bentuk-bentuk kurva dari fungsi kuadrat. Jadi bentuk-bentuk kurva dari suatu fungsi kuadrat. Yang pertama, jika digambarkan seperti ini, maka bisa kita lihat di sini memotong sumbu X di 2 titik. Artinya, pasti kurva tersebut mempunyai diskriminan yang lebih besar dari 0 dan juga nilai A-nya lebih besar dari 0 karena kurvanya terbuka ke atas. Kemudian, bentuk kurva yang kedua adalah kurva yang seperti ini. Jadi kalau kurvanya berbentuk seperti nomor 2 ini, berarti diskriminannya sama dengan 0 karena dia hanya menyinggung sumbu X di 1 titik. Kemudian A-nya juga lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika ada kurva yang bentuknya seperti ini, maka kurva tersebut lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0 karena terbuka ke atas. Kemudian, kebalikan kurvanya, jika ada kurva yang seperti ini, maka pasti A-nya lebih kecil dari 0 dan nilai D-nya lebih besar dari 0 karena ada 2 titik yang memotong sumbu X. Kemudian, berarti A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Kemudian bentuk kurva yang terakhir atau kurva yang keenam adalah kurva yang berbentuk seperti ini. Jadi tidak menyinggung sumbu X dan kurvanya juga terbuka ke bawah. Berarti A lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya, seandainya kita diberikan contoh soal, ya. Suatu fungsi kuadrat Y sama dengan fx min x kuadrat ditambah 5x min 6 diminta tentukan titik potong fungsi Y dengan sumbu X. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat dulu fungsi kuadrat kita ini, ya, karena nilai A sama dengan min 1, berarti kita dapat bahwa kurva tersebut terbuka
ke bawah. Karena nilai A-nya lebih kecil dari 0. Ya kan? Kemudian kita cek nilai D. D dihitung dari B kuadrat min 4AC. Ya kan? Nilai B-nya adalah 5, berarti dikuadratkan dikurang 4 dikali min 1 dikali min 6. Maka di sini 25 min 1 dikali min 6, 6 dikali 4, 24. Artinya kita peroleh 1 yang lebih besar dari 0. Berarti kita tahu bahwa berpotongan pada sumbu X di 2 titik. Jadi memotong sumbu X di 2 titik. Maka bagaimana caranya menentukan 2 titik yang di sini? Berarti kita bisa mencari akar dari persamaan kuadrat ini, ya. Jadi fungsi ini kita tentukan nilai akarnya. Berarti dengan pemfaktoran min X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Ya kan? Selanjutnya kita buat di sini kurung ya, 2 kurungan. Berarti di sini ada min X, kemudian ada X. Jadi dari sini kita harus mencari 2 bilangan, yaitu P dan Q, di mana ketika dikalikan P dikali Q, hasilnya adalah min 1 kali min 6. Jadi 6. Kemudian jika dijumlahkan P tambah Q, hasilnya adalah min 5. Ya kan? Maka bilangan tersebut adalah min 2 dan min 3. Karena min 2 ditambah min 3 sama dengan 5, min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Berarti yang pertama kita masukkan nilai min 2, ya. Jadi min 2 dibagi min 1, hasilnya adalah 2. Kemudian min 3 dibagi 1, karena di sini koefisien X-nya 1, berarti min 3. Maka dari sini kita peroleh min X ditambah 2 sama dengan 0, min X sama dengan min 2, atau nilai X sama dengan 2. Kemudian dari sini X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Jadi kurva tersebut akan memotong sumbu X pada saat X sama dengan 2 dan pada saat X sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak dari kurva tersebut, ya. Jadi puncak kurva adalah min B per 2A, min D per 4A. Nilai min B-nya adalah min 5. Min 5 per 2 dikali min 1 min 2. Min D-nya tadi di sini adalah 1, berarti min 1 per 4 dikali min 1. Ya, berarti min 4. Atau ini dapat dituliskan 5 per 2, 1 per 4. Jadi kalau misalnya kita gambarkan grafik tersebut, jadi ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Kita lihat bahwa kurvanya akan terbuka ke bawah karena nilai dari A-nya negatif, ya. Jadi
Ini koefisien A-nya adalah -1. Kemudian berpotongan pada sumbu X pada titik 23. Jadi ini adalah 2, ya. Kemudian ini 3. Anggaplah seperti itu ya. Ini 2, ini 3. Kemudian nanti puncaknya adalah di titik 2,5. Jadi ini adalah 2,5 seperempat. Jadi ini adalah titik seperempat. Nah, ini adalah titik puncaknya. Kemudian kita lihat di sini nilai C-nya adalah -6. Jadi kurva tersebut akan memotong sumbu Y pada titik -6. Jadi -1, -2, -3, -4, -5, -6. Maka kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini. Jadi ini adalah puncaknya. Kemudian jadi ini adalah kurva Y sama dengan -x kuadrat ditambah 5x -6. Jadi demikian untuk menggambarkan suatu grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.